Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang berada di gedung gereja maupun yang ada di rumah melalui ibadah daring, kita bersama-sama merasakan di dalam hati kita masing-masing demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus ada pada kita sekalian. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu semua. Mari kita menikmati kasih Tuhan di dalam minggu-minggu ibadah Paskah kita. Dan kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 188 bait yang ketiga. Kuasa kubur menyerah dan neraka takluklah, Kristus jaya atas maut dan terbukalah Firdaus. Dan selanjutnya Kidung Jemaat 188 bait yang ketiga. Tuhan Yesus Kristus, ibadah pagi hari ini kita mulai dengan kita mengangkat hati kita, mengarahkan hati kita kepada Tuhan dengan mendengarkan hukum kasih yang bersama-sama kita akan membaca dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya seringkali senang dengan bagian ayat 37 dikatakan segenap hatimu. Karena dikatakan di sana, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Kata-kata segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi itu kata-kata yang kualitatif. Tetapi kalau kita kuantitatifkan, kalau kita angkakan, kata-kata segenap itu berarti artinya 100%. Jadi artinya, kalau kita mengasihi Tuhan itu harus 100% hati kita. Kalau kita mengasihi Tuhan itu harus 100% jiwa kita. Kalau kita mengasihi Tuhan itu 100% segenap hati kita. Layak enggak 95%? Tidak layak. Baik, baik. Tidak layak, tidak layak. Apakah mengasihi Tuhan 85% baik? Baik. Layak, tidak layak. Bagaimana kita bisa 100% hati kita mengasihi, 100% jiwa kita mengasihi, 100% akal budi kita mengasihi Tuhan? Hanya satu, Bapak Ibu. Kita merasakan kita manusia tidak berdosa, tetapi Tuhan mengasihi kita. Maka kita membalaskan kasih kita dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Jika kita merasakan kasih Tuhan, mari kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh. Mari kita menyanyikan kidung penyesalan kita dari Kidung Jemaat 25 bait 1 dan 2. "Ya Allahku, di cahayamu tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa." Kidung Jemaat 25 bait 1 dan 2.
dalam syair Kidung Jemaat 25 bait pertama dikatakan, ya Allahku, di cahyamu tersingkap tiap noda. Semakin kita datang kepada Allah, kita merasa ada banyak kekurangan dalam kehidupan kita. Itulah kesempatan kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita datang dalam ibadah bukan sebagai orang yang baik. Tidak ada di antara kita yang hari ini datang kepada Tuhan di dalam kondisi kita yang baik. Semua kita manusia berdosa. Kita semua perlu datang kepada Tuhan. Semakin datang kepada Tuhan, semakin disingkapkan tiap noda. Pertanyaannya, kita mau nggak datang kepada Tuhan? Seringkali kalau kita merasa berdosa, kita merasa bersalah, kita malah tidak mau datang kepada Tuhan. Tetapi semakin datang kepada Tuhan, Tuhan semakin menyinari cahayanya, noda setiap kita disingkapkan. Itulah tempat kita datang kepada Tuhan dan mohon ampun kepada Tuhan. Berita anugerah pagi ini kita ambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 dan 2. Saya akan tambahkan bukan hanya 1a tetapi 1 dan 2. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dianugerahkan Bapa kepada kita. Sebab kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Dikatakan di sana di dalam 1 Yohanes 3, kita itu adalah anak-anak Allah. Tapi kadang-kadang kita bertanya, mengapa anak-anak Allah yang masih sakit? Mengapa ada anak-anak Allah yang masih kena COVID? Mengapa masih ada anak-anak Allah yang menderita kelaparan? Mengapa anak-anak Allah masih menderita sengsara? Karena dikatakan di sana, belum nyata keadaan kita sekarang. Kita menjadi anak-anak Allah di dunia. Bagaimana keadaan kita? Nanti ketika Kristus menyatakan dirinya, baru kita akan menikmati seperti apa yang menjadi anak-anak Allah itu. Sukacita seperti apa yang akan kita dapatkan? Itu pengharapan yang akan kita dapatkan. Dan dikatakan di sana di 1 Yohanes 3 bagian yang ayat yang pertama bagian terakhir dikatakan dunia tidak mengenal karena dunia tidak mengenal Dia. Jadi Bapak Ibu, jangan mengalaskan kepada pengertian dunia. Jangan kita mendasarkan kepada akal budi manusia. Manusia tidak mengenal Allah. Karena itu jangan mengalaskan kepada akal budi manusia. Alaskan kepada apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita adalah anak Allah. Begitu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mohon pengampunan kepada Dia, kita adalah anak Allah. Anak Allah itu berarti anak raja. Anak raja itu berarti kita tidak perlu takut menghadapi apapun di dunia ini. Kita masih mengalami hal-hal dunia, ya, karena kita masih mengalami tubuh dunia. Tetapi kita akan menghadapi dan menikmati kasih karunia Tuhan ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya kelak. Kita akan melihat dari petunjuk hidup baru, apa yang harus kita kerjakan. Kita akan melihat dari Lukas pasal yang ke-24, kita akan membaca ayat yang ke-47 sampai dengan 48. Kalau kita menjadi anak Allah, kalau begitu apa yang kita kerjakan, Bapak Ibu? Kita menjadi anak Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita belum kembali kepada Allah. Kita belum ternyatakan keadaan kita. Kalau begitu bagaimana keadaan kita? Apa yang harus kita kerjakan? Lukas pasal 24 ayat 47 sampai dengan 48 berkata bagaimana? Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi Bapak Ibu, kita adalah anak Allah tetapi di tengah-tengah dunia. Karena itu apa yang harus kita kerjakan? Kita harus menjadi saksi atas semuanya itu. Kita seperti duta-dutanya Allah di dunia. Jadi kita seperti duta besarnya kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Kita ini ada di tengah-tengah dunia, tapi kita adalah anak Allah. Nah pertanyaannya, kita mau menjadi seperti anak-anak dunia atau menjadi seperti anak-anak Allah? Dikatakan di sana kita harus menjadi saksi, menjadi pernyataan dari Allah di dunia ini. Karena itu dikatakan di sana berita tentang pertobatan, berita tentang pengampunan dosa, berita bahwa kita menjadi saksi, itu kita harus berikan sepenuhnya.
Mari kita menyambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan Kidung Jemaat 375 bait pertama. Saya mau ikut Yesus. Kita mau menjadi anak Allah, kita mau menjadi saksinya, kita mau memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa di tengah-tengah dunia ini. Kidung Jemaat 375 bait pertama. Kasih Tuhan Yesus Kristus, kita tunduk di dalam doa syukur dan syafaat kita kepada Tuhan, mengucap syukur untuk kasih karunia dan damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena pagi hari ini Engkau memberi kami kesempatan sekali lagi untuk datang kepada Engkau. Kami bersyukur karena Engkau memberi kami kesempatan untuk bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami seiman di tempat ini, Tuhan. Bersama-sama dengan semua jemaat di segala zaman dan di segala tempat. Kami bersyukur karena kami boleh menikmati kebangkitan-Mu, Tuhan, kemenangan-Mu atas dosa. Kami sungguh bersyukur karena Engkau mengasihi kami dengan luar biasa, sehingga Engkau menyerahkan darah-Mu, Tuhan, menyerahkan nyawa-Mu, Tuhan, di atas kayu salib di Bukit Golgota. Kami yang seharusnya mati karena dosa kami, menjadi hidup karena Engkau. Dan biarlah Tuhan, di tengah-tengah itu kami terus menikmati bagaimana kasih-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Dan kami ingin mengikuti Engkau, Tuhan, selama-lamanya. Sekalipun kami masih ada di tengah-tengah dunia ini, sekalipun kami harus menderita di tengah-tengah dunia ini, kami menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini, Tuhan, supaya banyak orang kemudian mengerti, mengenali betapa Engkau mengasihi kami, betapa kuasa-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami ingin terus semakin menikmati kasih-Mu. Kami ingin terus menikmati kuasa-Mu yang besar atas kehidupan kami. Bukalah hati kami, Tuhan. Tariklah kami semakin dekat kepada Engkau, supaya kami semakin mengenali kasih-Mu, semakin mengenali kuasa-Mu yang nyata besar di dalam kehidupan kami. Di hari Jumat Agung, kasih-Mu yang begitu besar. Dan di hari Paskah, kuasa-Mu yang begitu besar. Bahkan atas maut pun Engkau bisa mengalahkan. Bapa, terima kasih. Karena itu biarlah hati dan pikiran kami terus datang kepada Engkau dan menikmati bahwa Engkaulah Tuhan, Allah yang mengasihi kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami bersyukur kepada-Mu, Tuhan, hari demi hari. Karena Tuhan, Engkau terus menyertai kami dan menolong kami. Bapa, kami saat ini datang kepada Engkau. Di tengah-tengah dunia ini, Tuhan, kami tahu bahwa belum nyata keadaan kami seperti apa keadaan yang akan kami dapatkan sebagai anak-anak Allah. Karena itu Tuhan, kami datang kepada-Mu. Di tengah-tengah penderitaan dunia ini, Tuhan, kami datang minta bantuan-Mu, Tuhan, minta pertolongan-Mu. Kami datang kepada Engkau, Tuhan, saat ini di tengah-tengah kondisi pandemi di negeri kami. Setahun lebih, Tuhan, kami sudah di tengah-tengah pandemi ini dan kami belum melihat ujungnya. Kami datang kepada Engkau, Tuhan.
Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau memberkati kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi ini. Berkatilah Tuhan setiap kebijaksanaan yang sedang mereka buat, yang sudah diluncurkan. Baik untuk bagaimana kami harus menjaga jarak, bagaimana kami harus saling tidak ada dalam kerumunan. Di tengah-tengah ini Tuhan, kami berdoa supaya Engkau menolong kami semua, supaya setiap kebijakan pemerintah itu Tuhan, kami kerjakan dengan sebaik-baiknya. Sebagai bukti nyata bagaimana kami mengasihi Engkau, sebagai bukti nyata bagaimana kami mengakui Engkau, sebagai mengakui pemerintah negara kami. Karena itu Tuhan, kami datang kepadamu. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami kepada Engkau. Berdoa untuk setiap tim medis di negara kami yang berjuang di garis depan untuk mengatasi setiap pandemi. Berdoa untuk setiap proses vaksinasi yang saat ini sedang berjalan, supaya semua berjalan dengan lancar. Berdoa untuk proses produksi dan distribusi semua vaksin dan implementasinya kepada semua masyarakat, supaya berjalan dengan lancar. Kami terus menyerahkan kepadamu Tuhan. Kami terus berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi ini. Berdoa untuk semua pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Kami terus menyerahkan kepadamu Tuhan. Ada banyak kendala akibat yang kami dapatkan ya setelah kami mengalami pandemi COVID ini Tuhan. Ada banyak teman-teman kami yang kemudian dirumahkan. Ada banyak pergumulan-pergumulan kami dari sisi ekonomi, karena perekonomian kemudian melambat. Kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami meminta Engkau Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak Allah di tengah-tengah dunia ini, menjadi saksi kuasa-Mu Tuhan. Bagaimana kuasa-Mu menjagai kehidupan kami, sekalipun kami mengalami keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Karena itu Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini sepenuhnya kepada Engkau. Untuk pemimpin kami, untuk pemulihan negeri kami kepada Engkau. Dan juga berdoa supaya di tengah-tengah kondisi ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Biarlah di tengah-tengah kondisi ini Tuhan, banyak orang kemudian terbuka mata hatinya, perlu mengakui dengan lidahnya, perlu berlutut di hadapan-Mu dengan lututnya, bahwa Engkaulah Tuhan, Allah yang mengasihi kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan hati dan pikiran kami ini sepenuhnya kepada Engkau. Bapa, kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan untuk gereja di tempat-Mu, di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk GKJ Ngesrep yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk Bapak Pendeta Joko yang menjadi pendeta konsulen kami. Berdoa berkatilah untuk dia dan keluarga, supaya kasih-Mu terus menyertai, memberkati. Kami juga berdoa untuk segenap majelis-Mu Tuhan dan keluarganya yang sudah menyerahkan sebagian waktunya, kami menyerahkan kepada Engkau. Berdoa juga untuk setiap tim panitia wilayah yang ada, kami menyerahkan kepada Engkau. Bersyukur untuk kemarin dengan rapat jemaat yang sudah dilaksanakan, kami terus berdoa supaya semua hasil-hasilnya sungguh berasal daripada Engkau dan kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Kami menyerahkan kepada-Mu Tuhan untuk kesehatan di antara kami. Kami juga berdoa untuk tim panitia pemanggilan pendeta. Kami menyerahkan kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau memberkati setiap langkah yang sedang dikerjakan. Karena kami tahu ini bukan hal yang mudah. Kami terus berdoa supaya kami terus menyatukan hati di antara kami, supaya kami boleh mendapatkan gembala sidang yang memang Kau kehendaki untuk menolong GKJ Ngesrep ini Tuhan. Kami bersyukur dan menyerahkan kepada-Mu. Kami juga berdoa kepada Engkau untuk segenap warga-Mu Tuhan yang saat ini sedang bergumul. Baik bergumul dari sisi kesehatan maupun bergumul dari sisi ekonomi maupun dari sisi sosial, kami menyerahkan kepada-Mu. Kami berdoa untuk beberapa saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah kami menyebut satu demi satu, baik yang bisa kami sebutkan maupun yang tidak bisa kami sebutkan. Kami berdoa untuk Ibu Hartono Tendo, kami berdoa untuk Ibu Suki, kami berdoa untuk Mas Royce, kami berdoa untuk Bapak Niko, kami berdoa untuk pemulihan Bapak Sumarsono, kami berdoa untuk Bapak Adi Sularmo, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Kasepuan kami Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Kartiman, kami berdoa untuk Ibu Yesu Gimanto, kami berdoa untuk Ibu Yunus, kami berdoa untuk Ibu Kasnur, kami berdoa untuk Mbah Pian, kami berdoa untuk Ibu Marni, kami berdoa untuk Pak Sunar, kami berdoa untuk Ibu Martin, dan kami berdoa untuk ibu-ibu kami yang lain, bapak ibu kami yang lain yang kesepuan, yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu demi satu. Berdoa Tuhan supaya Engkau menolong mereka dan menjagai mereka. Kami terus menyerahkan kami semua Tuhan, supaya Engkau memulihkan kesehatan kami, ekonomi kami, sosial kami sepenuhnya kepada-Mu. Kami bergantung kepada Engkau. Kami meyakini bahwa kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami anak-anak Allah, dan kami punya kuasa daripada Engkau Tuhan. Kuasa-Mu sama 2000 tahun yang lalu dengan saat ini. Dan biarlah kami merasakan kuasa-Mu Tuhan saat ini.
Kami menyerahkan segenap warga GKJ Ngeserep kepada Engkau supaya Engkau sendiri yang menolong dan menjagai kami. Bapak, terima kasih. Mungkin ada banyak pergumulan-pergumulan kami yang tidak bisa kami sebutkan satu demi satu. Pergumulan anak-anak kami yang sedang sekolah, yang saat ini sedang mencari sekolah yang lebih tinggi. Pergumulan anak-anak kami yang sekarang sedang mencari pekerjaan. Pergumulan anak-anak kami yang sedang mencari pasangan hidup. Kami datang kepada Engkau Tuhan untuk setiap pergumulan dan permasalahan. Karena kami tahu Engkau Allah yang mendengarkan kami. Engkau Allah yang sudah mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Bagaimana mungkin Engkau tidak mengaruniakan kepada kami segala sesuatu bersama-sama dengan Dia. Karena itu Tuhan, kami terus menyerahkan hati dan pikiran kami kepada Engkau. Menyerahkan ibadah kami pagi hari ini kepadamu Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Supaya Engkau sendiri Tuhan yang memberkati. Engkau memberkati setiap petugas yang ada. Engkau memberkati hamba-Mu untuk membagikan bagian firman-Mu Tuhan. Supaya kami semua pulang dari tempat ini, kami mendapat berkat yang daripada Engkau. Tidak sia-sia ibadah kami pagi hari ini. Supaya kami mengenali kasih-Mu, mengenali kuasa-Mu, dan kami menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan dari kitab Lukas pasal yang ke-24. Kita akan membaca dari ayat 36 sampai dengan ayat 48. Kebetulan ayat 47 dan 48 tadi kita sudah baca bersamaan dengan petunjuk hidup baru. Tetapi mari kita membaca satu perikop penuh dari Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan ayat ke-48. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Lukas 24 ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Kan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Kita akan merenungkan satu nats. Kita akan mengambil dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Sekali lagi, Filipi pasal 3 ayat 10. "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia
dalam kematiannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah melalui ibadah daring, pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar dengan satu topik, karena ini masih merupakan rangkaian dari Paskah. Kita bersama-sama akan belajar dengan topik bertobatlah dan jadilah saksi kebangkitannya. Jadi bagaimana kita menjadi saksi kebangkitannya. Kalau tadi di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 kita melihat yang didoakan oleh Rasul Paulus, yang diinginkan oleh Rasul Paulus, yang menjadi keinginan Rasul Paulus untuk dia nikmati, juga yang seharusnya kita nikmati, dikatakan di sana, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, mengenal Yesus lebih dalam. Kemudian apa? Kuasa kebangkitannya. Kemudian apa? Penderitaan, persekutuan dalam penderitaannya. Jadi kita mengenal dia lebih dalam, kita mengenal kuasa kebangkitannya, dan kita bersekutu dalam penderitaannya. Dikatakan di mana aku menjadi serupa di dalam kematiannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya merenungkan ketika saya menyiapkan ini, saya bertanya, apa arti kata saksi? Karena dikatakan di sana topik kita adalah bertobatlah dan jadilah saksi kebangkitannya. Jadi tadi seperti berita anugerah dan petunjuk hidup baru, kita ini adalah anak Allah tetapi kita ada di tengah-tengah dunia. Jadi kita seperti dutanya Allah. Kita ini warga kerajaan Allah tetapi di tengah-tengah dunia. Jadi kita ini adalah seperti duta besarnya Allah di tengah-tengah dunia. Jadi kita menjadi duta besarnya Allah. Kita menjadi saksinya Allah. Nah, bagaimana kita menjadi saksi? Apa arti kata saksi? Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan saksi itu adalah orang yang melihat, orang yang mengetahui, orang yang merasakan dengan inderanya sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Itu saksi. Jadi dia merasakan sendiri, dia melihat sendiri, dia mengetahui dengan inderanya apa yang terjadi. Jadi dikatakan di sana itulah yang disebut dengan saksi. Jadi kalau seorang saksi itu dia harus melihat, dia harus merasakan, atau dia harus mengetahui. Ya. Jadi kalau kita menjadi saksi kebangkitannya, apakah kemudian kita harus melihat? Bukan. Karena dikatakan di sana salah satu sisinya adalah melihat, mengetahui, kemudian merasakan. Pertanyaannya adalah, kalau kita menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini mengenai kebangkitannya, apakah kita sudah merasakan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bangkit, Yesus itu sungguh-sungguh punya kuasa, Yesus itu sungguh-sungguh mengasihi diriku. Karena untuk menjadi saksi dikatakan saya harus merasakan. Karena saksi yang baik, Bapak Ibu, itu adalah saksi yang dengan kekuatannya bisa mempengaruhi orang sekitarnya. Bagaimana dia bisa mempengaruhi dengan orang sekitarnya? Kalau dia sungguh-sungguh menyatakan itu. Bagaimana dia sungguh-sungguh? Kalau dia dengan melihat, dengan merasakan, dengan mengetahui sendiri, maka dia bisa membagikan itu dengan baik. Ada lagi di KBBI itu disebutkan saksi palsu. Apa arti kata saksi palsu? Saksi palsu itu tidak mengetahui perkaranya dengan benar. Jadi hanya sepotong-sepotong, tidak mengetahui dengan benar, tidak merasakan dengan benar, tidak melihat dengan benar. Dan kebanyakan di antara kita sebenarnya adalah saksi palsu. Mungkin kita agak terkejut ketika saya mengatakan itu. Ya, karena banyak di antara kita itu tidak merasakan bagaimana Tuhan Yesus bangkit dalam kehidupan kita. Kita rata-rata hidup menjadi orang Kristen karena lingkungan kita Kristen. Keluarga kita Kristen, orang tua kita Kristen, keluarga nenek moyang kita Kristen. Sehingga banyak di antara kita yang tidak merasakan sungguh-sungguh bagaimana Yesus itu mati untuk saya, Yesus itu mengasihi saya, dan Yesus itu punya kuasa atas kehidupan saya. Sehingga banyak di antara kita gereja, ya gereja, kata saksi, ya kata saksi, sidi, ya sidi, baptis, ya baptis. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita merasakan sungguh-sungguh bahwa Yesus yang mati di kayu salib di Bukit Golgota, yang darahnya tercurah itu untuk saya? Rasakan Bapak Ibu. Kalau kita belum merasakan itu, dan belum merasakan kuasanya yang besar atas kehidupan kita, kita sebenarnya adalah saksi palsu. Ini cukup keras. Dan mari kita melihat sungguh-sungguh bahwa ini tidak main-main. Contoh yang lain saksi palsu, mari kita melihat. Matius pasal 28. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semua. Matius 28 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15.
Matius pasal 28 ayat 11 sampai dengan 15 dikatakan. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitakan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersebar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saksi dusta itu berarti dia menceritakan yang tidak sebenarnya, yang tidak diketahui. Serdadu-serdadu itu melihat bahwa sebenarnya Yesus bangkit, tetapi dia diberi uang untuk kemudian bercerita sesuatu yang tidak seperti yang sebenarnya. Apa yang dia ceritakan? Mayat Yesus diambil oleh murid-muridnya, kemudian diambil sehingga sebenarnya Yesus tidak bangkit. Itu yang sedang mau dikatakan. Jadi yang tersebar sampai sekarang, bahkan di antara saudara-saudara kita fokus, itu kan mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Yesus mayatnya dicuri. Ya, itu cerita dari Matius 28 ini, karena memang dari sejak itu cerita ini berkembang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kita sekarang menjadi saksi Tuhan Yesus melawan saksi-saksi dusta seperti ini. Bisa enggak kita menjadi saksi yang sebenarnya, tidak menjadi saksi palsu, saksi yang kuat kesaksian kita di tengah-tengah dunia ini? Karena kita sekarang hidup bersama dengan saksi-saksi palsu ini, saksi yang menyatakan Tuhan Yesus tidak bangkit, bukan Yesus yang bangkit. Nah, kita harus menyatakan bahwa Yesus bangkit. Yesus punya kuasa. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-17 mengatakan bagaimana? 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Jadi, yang kita harus lakukan pertama adalah, apa kita meyakini? Karena dikatakan di sana, di 1 Korintus 15 ayat 17, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia Bapak Ibu kita semua itu datang ke gereja. Sia-sia kita datang ibadah. Sia-sia kita menjadi orang percaya. Karena dikatakan di sana, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Apa yang mau kita kerjakan Bapak Ibu? Nah, sekarang mari kita kembali kepada perikop yang kita renungkan bersama dari Lukas pasal 24. Apa yang kita harus kerjakan berkaitan dengan itu? Mari kita melihat ada beberapa hal penting. Yang pertama, mari kita melihat Lukas 24 ayat 38 sampai dengan 39. Ayat yang ke-34 itu dimulai 36, Lukas 24 ayat 36 itu berbicara, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu adalah cerita di atasnya. Cerita di atasnya itu berbicara mengenai apa Bapak Ibu? Cerita di atasnya itu berbicara mengenai ketika Tuhan Yesus menampakkan diri. Nah, jadi kemudian mereka bercerita mengenai hal itu kepada dua orang muridnya yang dari Emmaus. Ya. Nah, kemudian mari kita melihat ayat yang ke-37 ketika Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka. Mereka terkejut dan takut. Dan kemudian apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Lukas pasal 24 ayat 38 sampai 39 berkata, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu?" Banyak di antara kita yang sebenarnya masih timbul keraguan-raguan, sama seperti murid-muridnya Tuhan Yesus. Bener enggak toh Tuhan Yesus itu mati untuk saya? Bener enggak toh Tuhan Yesus itu bangkit? Maka banyak timbul keraguan-raguan, sama seperti murid-muridnya Tuhan Yesus. Nah, apa kemudian yang Tuhan Yesus lakukan? Ayat 39 berkata, "Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Jadi Tuhan Yesus menunjukkan, ini loh, aku itu benar. Yakinilah bahwa aku ini bangkit. Dan ini hal yang besar Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Kalau kita membaca sebentar di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3, dikatakan di sana 40 hari Tuhan Yesus itu berulang-ulang menampakkan diri. Untuk apa sih Bapak Ibu?
Di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 dikatakan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Mengapa Bapak Ibu Tuhan Yesus perlu menunggu 40 hari sebelum naik ke surga? Mengapa tidak begitu dibangkitkan langsung naik ke surga? Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 mengatakan, Tuhan Yesus membuktikan kepada murid-muridnya bahwa ia hidup. Murid-muridnya harus yakin bahwa Tuhan hidup. Karena ini kunci penting Bapak Ibu. 1 Korintus pasal 15 tadi dikatakan, kalau kamu tidak yakin bahwa aku bangkit, sia-sia imanmu. Demikian juga Bapak Ibu, kita semua sekarang ini. Kalau kita tidak meyakini, mungkin kita percaya dalam pikiran kita. Ya, Alkitab mengatakan itu, tapi yakin gak sungguh-sungguh saya? Kalau kita tidak yakin Bapak Ibu, percuma iman kita. Percuma kita datang ke gereja. Percuma kita menjadi orang Kristen. Karena dikatakan di sana, kamu masih tetap dalam dosa. Karena itu, mengapa pentingnya ini Bapak Ibu? 40 hari Bapak Ibu. Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri hanya untuk satu hal penting. Membuktikan bahwa ia hidup. Mengapa ini penting Bapak Ibu? Mengapa bukti bahwa Tuhan Yesus hidup itu penting? Karena ini yang mengubahkan kehidupan. Karena orang yang percaya bahwa Yesus hidup, berarti dia percaya Yesus punya kuasa. Kuasa terhadap apa? Terhadap maut. Semua manusia itu mati, betul ya Bapak Ibu? Semua orang yang paling kaya mati. Semua orang yang paling pintar mati. Semua orang yang paling berkuasa mati. Artinya apa? Batas kekuasaan manusia itu mati. Kalau ada orang yang bisa melewati kematian, itu berarti kuasanya luar biasa. Ini penting Bapak Ibu. Untuk kita juga penting. Menjadi saksi Tuhan, kita harus meyakini bahwa Yesus itu punya kuasa atas hidup kita. Nah, banyak di antara kita itu hanya menjadi orang-orang Kristen yang biasa saja. Seperti menjadi saksi palsu tadi. Nah karena itu makanya mengapa di Lukas pasal 24, mari kita lanjutkan supaya kita bisa memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Matius 24 kemudian di ayat 45, apa yang Tuhan Yesus kerjakan? Kalau kita melihat Matius 24 ayat yang mari kita melihat ayat berikutnya. Sebentar. Lukas pasal 24, ini saya salah. Lukas pasal 24 ayat yang ke-45 dikatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti mengenai kitab suci. Bapak Ibu, ini hal yang penting supaya kita paham. Maka Tuhan Yesus membuka pikiran mereka mengenai kitab suci. Mengenai hal apa? Ayat yang ke-46 dikatakan, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi itu kunci pentingnya Bapak Ibu. Mesias itu harus menderita dan mati, dan kemudian Mesias itu bangkit. Itu dua hal penting Bapak Ibu, yang kita belajar dari Jumat Agung dan Paskah. Jumat Agung itu Tuhan Yesus mati. Karena apa? Karena dosa kita. Maka kita melihat kasih yang begitu besar. Orang bisa mengasihi, memberi apapun. Memberi waktu, memberi harta. Tetapi adakah orang yang berani memberi nyawanya? Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya. Yohanes pasal 15 mengatakan, dia mengasihi kita karena dia memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan dia mengasihi kita. Dan yang kedua Bapak Ibu, yang digambarkan pada hari Paskah, yang kita peringati sampai sekarang ini sebagai hari Minggu. Karena sebenarnya Sabat itu kan sebenarnya kalau dalam masa perjanjian lama, Sabat itu kan Sabtu. Mengapa sekarang geser ke hari Minggu? Karena hari Minggu ini adalah hari pertama, hari kemenangan, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, ketika kita datang pada hari Minggu itu sebenarnya untuk apa sih? Untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Untuk memperingati kemenangan Tuhan Yesus. Tetapi banyak di antara kita yang tidak merasakan kemenangan itu. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Dikatakan di sana, karena itu kamu adalah saksi dari semuanya ini. Bapak Ibu, kita harus merasakan. Kemudian kita menjadi saksi untuk orang-orang sekeliling kita. Apa dampak yang paling besar Bapak Ibu dengan hal ini?
Contoh yang paling besar kalau saya adalah melihat Petrus. Bapak Ibu melihat siapa Petrus? Bagaimana keadaan Petrus bedanya 2 bulan sebelum kebangkitan Tuhan Yesus dan setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu mendengar kisahnya Petrus? Ini di 4 Injil tertulis semua. Matius 26, Markus 14, Lukas 22, Yohanes 18. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, kemudian Petrus ada di halaman rumah imam besar, ketemu dengan hamba perempuan. Kamu kan muridnya Tuhan Yesus? Bukan, aku bukan muridnya Tuhan Yesus. Dia orang yang penuh ketakutan, gak mau mengakui bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus. Ada lagi orang datang, kamu kan sama dengan itu toh? Enggak, aku bukan, aku tidak sama dengan itu. 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus karena ketakutan dia. Tapi apa yang terjadi begitu dia mengenali kebangkitan Tuhan Yesus dan kuasanya? Kalau Bapak Ibu membaca Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 19, ketika dia menyembuhkan orang yang lumpuh di bait Allah, kemudian dia disidang di depan sidang mahkamah agama, dia dengan penuh keberanian dia mengatakan, mana pilihlah lebih taat kepada manusia atau kepada Allah. Dia tidak takut Bapak Ibu. Perubahan hanya 2 bulan, kira-kira 50 hari. Karena kan setelah kebangkitan, kemudian 40 hari Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian turun Roh Kudus 50 hari. Kira-kira hanya 2 bulan perbedaannya. Sebelum kebangkitan dia penuh dengan ketakutan, setelah kebangkitan dia bercerita bahkan rela mati untuk Tuhan Yesus. Inilah kuncinya Bapak Ibu. Kalau kita ingin menjadi saksi, kita harus merasakan sama seperti Petrus merasakan. Mudah? Tidak mudah. Karena banyak di antara kita yang membiarkan itu dan tidak merasakan sungguh-sungguh kasih-Nya yang besar, pengampunannya yang besar, dan kuasanya yang besar. Dan kalau kita melakukan itu Bapak Ibu nanti bisa melihat di Kisah Para Rasul, para murid-muridnya itu. Kalau Bapak Ibu melihat di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15, di sana dituliskan murid-muridnya hanya 120 orang. Kemudian maju lagi ke Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41, dikatakan di sana setelah Pentakosta jumlah yang bertobat berapa? 3.000 orang. 120 orang jadi 3.000 orang. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 4 dikatakan 5.000 orang laki-laki. 5.000 orang laki-laki berarti kalau dengan istri, dengan perempuan, dengan anak-anak mungkin berarti kalikan 3 lah misalnya. 15.000. Dari 120 orang menjadi 3.000, menjadi 15.000. Kemudian di Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 7 dikatakan sejumlah besar, sudah gak bisa dihitung lagi. Dari 120 orang menjadi 3.000, menjadi 15.000, menjadi tidak terhitung. Itu karena apa? Saksi, kekuatan saksi. Jadi dari 120 menjadi 3.000, menjadi 15.000, menjadi tidak terhingga karena kekuatan saksi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, mengapa pertumbuhan yang sama tidak terjadi di masa ini? Jangan-jangan kita tidak menjadi saksi-saksi yang kuat sama seperti murid-murid pada zaman pertama ini. Mengapa kita tidak menjadi saksi yang kuat? Karena mungkin kita belum merasakan sungguh-sungguh kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita belum merasakan sungguh-sungguh bagaimana Tuhan itu punya kuasa atas kehidupan kita. Satu hal yang saya senang sekali Bapak Ibu, saya berulang kali melakukan ini. Saya senang dengan Kidung Jawa 135, Kidung Lama ini dikatakan, aku rene sekeng ngungsi maring Gusti, dene rahe kang suci birat dosa mami. Gusti wus nyaur punda tutangku, dosaku luwih agung ning Gusti kang lebo. Aku rene sekeng ngungsi maring Gusti, dene rahe kang suci birat
Aku rene sekeng, karena aku ini orang yang tidak punya apa-apa, orang miskin. Karena itu aku datang kepada Tuhan. Aku rene sekeng, ngungsi. Saya datang kepada Tuhan. Aku rene sekeng, ngungsi maring Gusti. Dene rai kang suci, mbirat dosa mami. Mari Bapak Ibu, ini kesempatan baik untuk kita. Mari kita keluar dari tempat ini. Kita menjadi saksi di tengah dunia dengan kekuatan yang kokoh. Saksi yang baik itu kalau merasakan. Pertanyaannya adalah, kita merasakan enggak kasih Tuhan atas kehidupan kita? Kita merasakan enggak kuasa Tuhan atas kehidupan kita? Banyak di antara kita enggak berani meminta Bapak Ibu ke Tuhan Yesus. Kami sekeluarga itu sampai kadang-kadang ketawa, karena kami kadang-kadang berdoa ya Bapak Ibu setiap malam. Kami berdoa macam-macam. Bahkan kami suatu kali di masa pandemi ini, rumah kami kedatangan banyak tikus. Kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong tikus-tikus itu dihilangkan dari rumah kami. Kami berdoa untuk itu. Dan nyatanya Tuhan menolong kami dan tikus-tikusnya hilang. Pertanyaannya Bapak Ibu, berani nggak kita minta bahkan hal-hal yang kecil supaya kita merasakan kuasanya dari Tuhan itu? Seringkali Bapak Ibu, kita gereja itu hanya ritual, tidak hidup dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan, merasakan kasih-Nya, merasakan kuasanya, supaya kita keluar menjadi saksi yang kokoh. Dari 120 menjadi 3.000, menjadi 15.000, menjadi tidak terhingga. Biarlah hal yang sama terjadi di masa ini. Kasih karunia Tuhan menyertai kita. Amin. Kita akan bersaat teduh, kita sambil mendengarkan satu lagu dari teman-teman singer. Silakan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahlah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahlah. Selain puji dan Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan di hadapan Engkau, mengapa kami menjadi biji mata-Mu? Siapakah kami ini Tuhan, mengapa Engkau rela mati di kayu salib di Bukit Golgota? Siapakah kami ini Tuhan, mengapa Engkau rela menyerahkan nyawa-Mu untuk kami? Siapakah kami ini Tuhan, pemberontak-pemberontak di hadapan Engkau yang Engkau kasihi? Dan biarlah itu kami rasakan Tuhan, bagaimana kasih-Mu yang besar atas kehidupan kami. Biarlah kasih-Mu yang besar itu turun atas kehidupan kami. Dan biarlah kami merasakan kasih-Mu Tuhan, yang nyata,
karena Engkau sudah mati untuk kami. Engkau menjadi sahabat kami Tuhan. Engkau rela mati untuk kami. Dan biarlah itu menjadi kekuatan kami untuk menghadapi hidup ini. Biarlah kami merasakan kasih-Mu dan kami merasakan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Sehingga kasih-Mu nyata atas kehidupan kami. Dan kuasa kebangkitan-Mu juga nyata atas kehidupan kami. Sehingga kami menjadi saksi-saksi-Mu yang kokoh di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Karena dunia tidak tahu siapa Engkau. Dunia penuh dengan kepalsuan dan dusta yang menyatakan bahwa Engkau tidak bangkit. Dan bagian kami Tuhan menjadi saksi-saksi-Mu untuk menyatakan bahwa Engkau bangkit dan punya kuasa. Tetapi bagaimana kami bisa menyatakan Engkau punya kuasa kalau kami tidak merasakan kuasa-Mu? Bagaimana kami bisa menyatakan Engkau mengasihi kami kalau kami tidak merasakan kasih-Mu Tuhan? Karena itu biarlah kami menjadi saksi-Mu yang benar. Merasakan kasih-Mu dan merasakan kuasa-Mu atas kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah kami menyembah Engkau. Biarlah kami terus berdoa di hadapan Engkau sepanjang hidup kami. Seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah saatnya kita datang kepada Tuhan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang Tuhan berikan untuk dasar kita membawa persembahan adalah Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Berkata begini, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita datang membawa persembahan kepada Tuhan dengan diiringi dari Kidung Jemaat 365A bait 1 dan 2. Tuhan ambil hidupku dan kuduskanlah bagimu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa. Doa saya hantarkan. Selamat pagi Bapa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu Bapa yang di surga. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini ya Tuhan. Kami tahu dan kami menyadari ya Tuhan, bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami, itu semua daripada-Mu saja ya Bapa. Tak lupa kami juga berterima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kiranya firman yang telah kami dengarkan tadi dapat menjadi kekuatan dan menjadi rema dalam kehidupan kami, dan dapat menjadi terang bagi setiap langkah hidup kami. Biarlah firman yang telah kami dengar tadi telah mengingatkan dan menegur kami agar kami menjadi saksi untuk kerajaan-Mu ya Tuhan, sehingga banyak orang diselamatkan karena kesaksian kami ya Tuhan. Karena kami sadar apa yang kami alami dalam hidup kami bukan kebetulan, tapi semua atas seizin Bapa. Terima kasih ya Bapa.
Tadi kami juga telah memberikan sedikit dari apa yang kami telah punya. Kiranya Engkau memberikan tangan-tangan yang telah memberi menurut kerelaan hati kami. Kiranya Engkau juga memberkati persembahan, agar persembahan ini menjadi pelebaran kerajaan-Mu di dalam tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami naikkan hanya kepadamu dan kami alaskan hanya di dalam nama Yesus, Putra-Mu yang tunggal. Amin. Kita akan lanjutkan dengan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 376 bait pertama. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, bahagia penuh. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, bersama-sama dengan semua jemaat di segala tempat dan segala zaman, kita memperbarui pengakuan iman rasuli kita bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita mendapat berkat Tuhan dan pulang menjadi saksinya di tengah-tengah dunia yang kelam ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus dan kasih Allah kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita menutup dengan Kidung Jemaat 376 bait yang ketiga. Ikut dan menyangkal diri. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, bahagia penuh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu